Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online saat ini. Kami hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami merasa sangat terberkati bisa bertemu dengan saudara-saudari kami yang terkasih. Marilah kita bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bersama-sama kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan dan tema kita pada malam hari ini menjaga pemilu 2024 yang aman dan damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami yang terkasih, sebagai umat Kristen, kita harus ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Marilah kita saling mendoakan agar pemilu yang akan berlangsung aman dan damai dan melahirkan pemimpin yang benar yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Amang Pendeta Marudus Yombing, MDiv MM. Selamat datang, Amang. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Amang pada malam hari ini. Bapak Ibu, marilah kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami, memberi kami kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah kami hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu, kami bisa bersama-sama beribadah hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah kami saat ini. Melalui ibadah ini kami saling menguatkan satu sama lain. Ya Tuhan, saat ini negara kami sedang berada dalam masa pemilu. Biarlah Tuhan kami dapat memilih pemimpin kami yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini juga ada kecemasan dan kekhawatiran. Biarlah Tuhan pemilu tetap aman dan damai. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengarahkan kami masing-masing. Agar kami bisa menahan diri dan tetap tenang dalam situasi saat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini, Bapak Pendeta Marudus Yombing yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati Bapak Pendeta dan beri kesehatan, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam memimpin jemaat. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta ya Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kebahagiaan dan kesehatan. Engkau oleh melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin.
Saudara-saudari kami, renungan kita akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Marudut Sihombing MDiv MM. Beliau saat ini melayani di HKBP Trinity Resort Trinity Mandala. Renungan khotbah kita diambil dari Matius 5 ayat 9. Saudara-saudari kami yang terkasih, marilah kita menjadi pendengar yang tekun dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian dan kerendahan hati. Kepada Amang Pendeta kami persilakan. Kita berdoa, anugerah dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku yang berbahagia. Malam ini kita sangat bersyukur dan berbahagia bisa berjumpa di channel YouTube Sylvia Margaret ini. Karena kita akan berbagi kebahagiaan, mendengar bersama firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Melalui firman malam ini, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi dunia, dan khususnya bagi Indonesia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Indonesia sekarang sedang dalam euforia pemilu. Suasana menyambut pemilu, kita lihat di mana-mana sudah sangat terasa. Baik di dunia media sosial, perbincangan di kedai kopi, bahkan di banyak tempat orang membicarakan siapakah pilihan presidennya, siapakah pilihan pemerintah kotanya, dan ada banyak hal yang terkait dengan pemilu ini menjadi perbincangan yang menarik. Ya, artinya menjelang pemilihan presiden atau pemilihan legislatif di pemilu 2024 ini, ya kita semua sedang bergembira dalam euforia pemilu ini. Saya katakan tadi ada banyak perbincangan siapakah yang akan menjadi presiden kita. Ya kita tunggu di bulan Februari ini. Siapakah yang akan mewakili kita di pemerintah kota. Bagaimanakah pemilu itu akan berlangsung. Karena itu adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat besar. Pemilu 2024 adalah sebuah momentum, sebuah titik tolak. Ya suatu keadaan yang membuat kita akan melihat bagaimana Indonesia ini ke depan. Aku, saudara-saudaraku, adalah Indonesia. Kita sedang bergembira menyambut pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi terbesar setelah Indonesia merdeka 73 tahun yang lalu. Ini pesta bagi rakyat Indonesia. Kita cinta, kita mau, dan kita ingin pemilu 2024 ini nanti akan berlangsung dengan aman dan damai. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara. Dan kita berperan saudara-saudaraku untuk mengajak elemen masyarakat. Karena kita adalah bagian dari elemen masyarakat itu. Bagaimana mewujudkan pemilu yang damai dengan menciptakan ruang untuk berdemokrasi yang sehat. Aku pikir saudara-saudaraku kita tahu kalau dikatakan sehat itu adalah sesuatu yang segar, suasana yang damai, suasana yang aman. Setiap orang ingin damai. Kita ingin Indonesia ini damai. Kita merasakan kedamaian itu di keluarga kita karena lingkungan kita, negara kita damai. Ya hati kita tenteram. Kenapa saya tekankan tentang aman dan damai ini saudara-saudaraku? Karena kenyataannya kita melihat bahwa kekerasan, demo, kerusuhan, keributan seakan-akan menjadi sebuah budaya, sebuah tradisi yang mewarnai setiap pelaksanaan pemilu. Bahkan di media sosial, orang dengan senang mempertontonkan kedengkian, iri hati, caci maki. Bahkan di Facebook, di TikTok juga, yang saya katakan tadi, yang harusnya menjadi ruang digital yang sehat, ya hal itu sering terjadi. Dan melalui firman Tuhan malam ini, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya bacakan saudaraku, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita rindu kedamaian itu. Kita umat Tuhan yang percaya kepada Kristus harus meneladani Kristus dalam hal kedamaian itu. Kita umat Tuhan sebagai orang awam ingin ketenteraman dan keamanan. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini. Damai yang bagaimanakah saudara-saudaraku yang dimaksud oleh firman Tuhan? Yang dimaksudkan adalah damai yang adalah shalom. Shalom yang dari Tuhan.
Dan itu doa kita. Setiap warga negara Indonesia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berdoa, Tuhan damaikan negeriku. Tuhan tentramkan negeriku. Aku mau Tuhan negara ini berlangsung aman dan damai dalam pesta demokrasi 2024. Dan kita sebagai warga gereja bertanggung jawab untuk itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, damai itu sebenarnya, saudaraku, sangat berkaitan dengan tabiat. Apakah tabiatnya gampang dengki? Apakah tabiatnya gampang beringas? Mungkin tabiat ini adalah bawaan lahir dan pengaruh lingkungan. Tapi yang pasti saudara-saudaraku, jika itu adalah pengaruh lingkungan, ya itu bisa dirubah. Dirubah melalui apa? Kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari guru. Guru kita adalah Kristus. Dari rohaniawan, dari para pendeta hamba Tuhan, dan termasuk dari khotbah di channel YouTube Sylvia Margaret ini, saudara-saudaraku. Kita sangat terberkati melalui ini. Karena kita diingatkan bahwa betapa kita harus bertanggung jawab kepada pemilu yang aman dan damai di 2024. Melalui khotbah-khotbah, melalui firman Tuhan, kita diingatkan di gereja, bahkan di dunia digital ini, saudaraku, janganlah bermusuhan. Merangkul semua orang, merangkul semua golongan. Karena kita diingatkan untuk tumbuh dengan rukun. Karena kerukunan itu adalah dasar dari kedamaian. Dan Yesus mengajarkan itu. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai 38, bahkan Yesus berkata, kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu. Dan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya bila kita hidup bersama dengan rukun. Kita adalah saudara, kita adalah warga Indonesia, kita rukun dan damai. Dan itu adalah bentuk kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Kedewasaan kita berdemokrasi, saudara-saudaraku, diukur dari cara kita menerima orang lain yang berbeda pendapat dengan kita di pesta demokrasi itu. Kita tidak boleh berpikiran sempit. Kita tidak boleh berpikiran golonganku, calonku, itulah yang paling baik. Jangan berburuk sangka dan jangan menghakimi. Karena Allah selalu baik kepada semua orang. Matius 5 ayat 45 mengajarkan itu. Tuhan menciptakan matahari bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pemirsa yang mendengarkan Sylvia Margaret Production ini, untuk damai itu kita belajar. Itu tugas gereja. Bersyukur ya rumah produksi ini mengingatkan kita untuk tugas yang penting itu. Sekali lagi kita bertugas menjaga pemilu yang aman dan damai di 2024. Titik berangkat kita adalah kedamaian. Jangan rusak hubungan Allah dengan manusia. Jangan rusak hubungan Allah dengan kita. Karena kita berbeda pendapat dengan orang lain. Kita menumbuhkan gaya hidup yang inklusif. Artinya kita menumbuhkan gaya hidup yang terbuka bagi orang lain. Kita menghargai perbedaan. Kita tidak harus sama dengan orang lain dalam hal pilihan. Tetapi kita sama dalam hal bahwa kita ingin hidup dalam keamanan dan kedamaian. Pemilu 2024 yang aman dan damai, itu agenda kita bersama. Perjalanan dalam kedamaian. Sekali lagi, itu adalah sebuah tolak ukur kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Ingatlah saudara-saudaraku. Ingatlah bahwa kita adalah bagian dari Indonesia ini. Kita jujur dalam pemilih itu. Dan itu adalah bagian dari sukacita karena kita diberi kesempatan untuk memilih wakil kita. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak damai di dalam pemilu itu. Kita menjadi pemilih yang cerdas. Kita tidak golput, sekali lagi saudaraku. Kita tidak golput. Kita memilih orang yang menurut kita akan dipakai Tuhan untuk membawa negeri ini lebih sejahtera lagi. Umat Kristen yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah model dan teladan kita dalam kedamaian itu. Saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa Yesus tidak pernah memanaskan hubungan. Ia malah mendamaikan. Ia berkata dalam Matius ini, saudaraku, pasal 5 yang ke-9 ini,
berbahagialah orang yang membawa damai. Sekali lagi saya katakan saudaraku, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Marilah saudaraku, ikutlah dalam menjaga dan mengawal dan memelihara pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari nanti. Dan sekali lagi, itulah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita tunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita menjadi inspirasi bagi semua orang. Menjadi garam dan menjadi terang dalam politik. Karena politik tanpa garam dan terang itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Itulah panggilan kita. Kesejahteraan negeri ini. Keamanan negeri ini. Di negeri ini kita akan hidup. Kita akan menikmati karunia Tuhan. Sekali lagi saudaraku, marilah menjaga dan mengawal pemilu yang aman damai. Bersama Kristus, Indonesia akan semakin maju. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menjaga kami dan memelihara kami, yang menjaga Indonesia, yang memelihara Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah di dalam ibadah tengah mingguan oleh Sylvia Margaret Production ini. Kami dipertemukan melalui firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita bahwa Sylvia Margaret Production ini adalah alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang agar banyak yang terberkati. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan memberi berkat bagi orang-orang yang bekerja di Sylvia Huta Barat Production ini. Bahkan siapapun yang boleh ambil bagian, kami tidak dapat sebutkan satu persatu, mereka adalah alat Tuhan agar banyak orang yang terberkati. Berkatilah keluarga Ibu Sylvia Huta Barat, anak-anaknya, suaminya, dan proses persekolahannya dalam lanjutan studinya di program Pasca Sarjana Unimed. Terima kasih juga Tuhan buat rencana-rencana pelayanan yang akan dijalankan oleh rumah produksi ini agar makin banyak Tuhan hamba-hambamu yang dipakainya untuk menyampaikan firman-Mu kepada banyak orang. Berkati seluruh tim yang terlibat dan berkati juga orang-orang yang mendukung produksi ini. Tuhan kami berdoa buat orang tua dan anak-anak, buat warga negara Indonesia yang percaya kepadamu, bila semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Kami terkhusus berdoa buat pemimpin negara kami, Presiden Jokowi, yang akan memimpin negara ini sampai nanti Tuhan di pemilu 2024. Biar berikan Tuhan roh kebijaksanaan, bahkan juga untuk pemerintah Kota Medan dan wali kota Bobi Nasution, Tuhan yang memberkatinya. Berkatilah Tuhan pemilu 2024 nanti, biar berlangsung damai dan aman. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ini akan damai, akan lebih maju. Karena ada banyak orang yang percaya kepadamu yang akan Engkau pakai untuk kesejahteraan kami. Berkati juga Tuhan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses menjaga pemilu yang aman dan damai itu, petugas Polri dan juga TNI yang oleh mereka Tuhan kami merasa aman karena Engkau telah memakai mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat semua yang menghendaki bahwa pemilu aman dan damai 2024 nanti akan berjalan damai, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah mereka dalam pimpinan Tuhan. Dan semua Tuhan warga Indonesia ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami, dan kami akan selalu memuji Engkau dan belajar percaya akan kepimpinan-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo. Shalom. Terima kasih.